Halo semuanya, selamat datang lagi di Rex Journey Spiritual. Mudah-mudahan kalian gak bosen ngelihat saya lagi. Nah cuman sekarang mungkin aku sama Kak Tiwi gak akan terlalu banyak ngomong-ngomong karena sudah ada guest star di sini. Selamat datang Bapak Gasali. Yeay. Hai. Jadi teman-teman semuanya, buat teman-teman yang mungkin belum kenal sama Kak Aga Salim, Kak Aga ini adalah seorang praktisi sound healing. Nah, yang menarik adalah aku pengen tahu pengalaman spiritualnya. Kenapa bisa sampai apa itu namanya? Pindah profesi. Pindah haluan. Menjadi pindah profesi jadi seorang sound healer. Aku tiba jadi pengen sound healing waktu aku lagi perjalanan solo trip. Waktu itu ke Bali, aku ikutan sesi seseorang bernama Agustian Supriyatna di Yoga Barn. Dan itu adalah pertama kalinya aku ikutan sesi sound healing. So basically aku nggak ada ekspektasi, no bars were set karena aku belum pernah mengikuti sound healing kayak apa. Dan ternyata pada saat itu it was such an amazing experience. Itu benar-benar honestly out of this world, benar-benar literally by word ya, out of this world banget. Itu benar-benar ngebawa jalan-jalan ke dalam. Dan begitu sesinya selesai, setelah kita semua dibangunkan kembali, dan tiba-tiba kepikiran aja, okay, I want to become this. Aku pengen menjadi praktisi ini karena at that very moment aku benar-benar merasakan benefitnya buat aku itu seperti apa. So at the very least aku bisa do my part dengan melakukan ini buat diri aku sendiri, orang terdekat, dan bagi siapapun yang membutuhkan. Mantap guys. Nah, tapi mungkin ada teman-teman yang belum tahu nih Kak Aga. Sebenarnya sound healing tuh kayak gimana sih? Terus manfaatnya apa? Oke. Sound healing itu simply put dia adalah menggunakan suara sebagai media utamanya untuk membantu seseorang dalam proses penyembuhannya. Karena sebenarnya ketika kita lelah dengan keseharian kita, dengan pikiran kita, dengan fisik kita melakukan apa yang kita mesti lakukan, itu kan sebenarnya kita selalu fokusnya ngeliatnya keluar. Nah sebenarnya sound healing itu mengajak seseorang untuk beristirahat tapi dari dalam. Karena kalau orang istirahat kan pikirannya tidur, nyantai, nonton film seri, jalan-jalan, itu kan masih tetap keluar ya, scrolling social media. Nah kalau sound healing itu sebenarnya apa sih yang mesti dilakukan? Udah hadir di situ, duduk atau rebahan, udah tutup mata, just enjoy the sensation aja, enjoy the journey, enjoy the experience. Karena itu benar-benar dengan sound healing itu, dengan suara, kan suara ada itu karena adanya getaran, adanya vibration. Even kita bisa mengeluarkan suara karena pita suara kita bergetar. Nah suara yang dihasilkan oleh instrumen ditambah dengan intensi dari praktisinya itu mengirimkan getaran ke bagian tubuh, baik tubuh fisik kita ataupun tubuh energi kita seperti chakra dan lain-lain. Itu membantu untuk merilis apapun itu yang memang sudah terpendam di dalam. Makanya ketika orang sound healing, biasanya yang udah-udah tuh kayak aduh ngawang, aduh relax, aduh tenang banget gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga apapun yang udah terpendam di dalam itu bisa ikutan keluar. Jadi kalau ada yang ikut sesi bisa aja kayak nangis, teriak marah-marah, itu bisa aja keluar di situ. Oke. Gini, kalau kita ngomongin healing kan tadi katanya healing itu adalah sebuah proses penyembuhan. Kalau ada orang-orang yang pengen ikutan healing, emang bisa nyembuhin apa aja? Sebenarnya kalau ngomongin soal healing, lagi-lagi kan itu bukan berarti masalah kita tuh hilang. Ketika kita healing berarti kesadaran kita meningkat, dan apapun yang tadinya men-trigger kita sudah tidak men-trigger kita lagi karena kita dengan kesadaran baru sudah rising above the problem. Nah, sebenarnya dengan sound healing ini yang bisa dibantu itu apa? Kayak dengan kita mengirimkan getaran ke tubuh kita, ke
ke tubuh baik fisik maupun energi, apapun yang sebenarnya udah lama terpendam itu bisa tiba-tiba kita angkat keluar lagi. Kita angkat keluar bukan berarti kita ubuk-ubuk untuk cari masalah, tidak, tapi kita bawa ke permukaan lagi. Jadi ketika kita sound healing itu kita akan menarik keluar apapun itu yang udah lama terpendam, dan kemungkinan besar otak sadar kita tuh lupa. Nah, bawah sadar kita itu nggak akan pernah lupa. Nah, itu yang kita angkat keluar, dan masalah itu yang tadinya kita memang belum berdamai, itu kita ajak keluar untuk kita damaikan. Nah, ketika kita mendamaikan itu tentunya dengan kesadaran yang baru, dengan salah satu yang menerima, oke, it already happened. Apa yang terjadi itu, apa yang kita bisa ambil wisdomnya, pelajarannya apa. Setelah kesadaran kita itu meningkat, masalah itu sudah tidak menjadi masalah lagi. We rise above it, dan akhirnya ya sudah selesai. Menerima memang apa yang udah terjadi, memberikan bekal kepada perjalanan kita ke depannya, dan apapun yang sudah terjadi memang sudah semestinya terjadi dan tidak akan pernah bisa kita rubah. Ya sudah. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaannya di luar dari sound healing ya, tapi buat Kak Aga sama mungkin juga nanti Kak Tiwi juga bisa jawab pertanyaan yang sama. Karena banyak yang nanya nih, ketika kita katakanlah mau spiritual healing, banyak yang nanya bedanya apa sama healing ke psikolog atau psikiater, itu juga kan sama healing katanya. Bedanya apa sih? Kalau dari Kak Aga dulu. Kalau dari aku nggak akan berani ngomong panjang lebar soal psikolog psikiater karena aku memang tidak mendalami ke situ. Tetapi yang aku tahu dari proses perjalanan healingku adalah ketika kita healing ya, at least dari cara yang aku tahu adalah kita mencoba mencabut dari akarnya. Karena kayak kalau misalkan kita ke dokter, nggak ada yang salah dengan kita ke dokter, tetapi kan kita mengobati penyakit yang ada saat itu. Oke, penyakit itu sembuh, tetapi ketika akarnya tidak kita cabut, sangat besar sekali kemungkinannya penyakit itu kambuh lagi dan lagi dan lagi. Nah, di perjalanan spiritualku ini akhirnya aku sadari adalah ketika kita memang ada sesuatu, baik itu penyakit di tubuh kita atau di pikiran kita, yang perlu kita lakukan adalah mencabut akarnya agar itu tidak terjadi lagi. Penyakit yang sudah termanifestasi dalam bentuk fisik kita itu yang akan secara berjalan kita bantu obati, tapi akarnya kita cabut dulu. Begitu. Kalau aku sih perjalananku begitu ya. Oke. Kalau dari Kak Tiwi, menurut Kak Tiwi bedanya apa nih biar teman-teman nggak bingung pas mau spiritual healing, nggak salah ngambil sesi? Aku pikir aku di sini akan diam saja di tengah-tengah, guys. Kalau menurutku perjalanan orang menuju healing itu beda-beda. Ada orang yang ke psikolog lalu membaik, berarti memang jalannya lewat psikolog. Ada yang lewat psikiater membaik, berarti memang jalannya lewat psikolog. Ada yang lewat dokter membaik, berarti memang jalannya lewat dokter. Tetapi ada orang-orang yang mungkin merasa kenapa aku tidak terpanggilnya ke arah sana? Mungkin karena jalannya lewat kami. Oke, baik. Jadi itu hanyalah different modalities. Sama saja ketika kita ada penyakit kan kita bisa ke dokter, kita bisa ke akupunturis, kita bisa ke chiropractor, kita bisa kemana aja. Ini hanya different modalities, dan semoga kita semua bisa wise enough untuk tidak membandingkan kayak ini bagusan mana sih ini sama itu. Semua pengobatan ini bukan masalah bagus mana, tapi cocok mana denganmu gitu. Jadi kita hanya memberikan fasilitas, silahkan semoga cocok. Yuk. Nah, kalau itu kan tadi apa ya, itu kan keluar ya. Kalau dari dalam diri Kak Aga dan Kak Tiwi sendiri nih, kalau tadi kita ngomongin tentang pengobatan, memangnya penyakit dalam tanda kutip terbesar atau tersulit kalian berdua masing-masing nih dalam perjalanan spiritual ini, apa sih yang paling sulit disembuhin dari Kak Aga apa dan Kak Tiwi? Kalau dari aku, yang susah aku sembuhkan adalah pikiranku. Karena pikiranku, aku orangnya bener-bener sering banget overthinking, mikirin yang nggak mesti aku pikirin sebenarnya, mikirin apa yang udah terjadi, yang notabene udah nggak bisa diapa-apain, dan akhirnya jadi mikirin apa yang sebelum terjadi, akhirnya jadi khawatiran. Jadi akhirnya kayak ya udah, sebenarnya itu nggak perlu aku pikirin, tapi itu aku kepikiran. Itu sih salah satu penyakit aku yang paling besar sih di situ ya. Oke. Berarti dia teman-teman yang suka overthinking, yang suka kepikiran yang aneh-aneh, ternyata itu penyakit saudara-saudara ya.
ya bukan penyakit ya, tapi itu harus butuh untuk disembuhkan berarti ya Kak Aga ya, karena nggak bagus buat diri kita ketika kita terlalu overthinking. Tapi kalau Kak Tiwi, Kalau aku yang paling sulit selama ini adalah esmoni, layaknya emak-emak lain di luar sana paling susah lah esmoni ya. Belum apa-apa, naik darah, astagfirullahaladzim, ya Allah, auzubillahiminasyaitonirrajim. Kalau aku pribadi sih paling susah emosi, terutama marah. Aku sudah berdamai dengan kekecewaan, aku sudah berdamai dengan takut, aku udah berdamai dengan hal lain. Tapi untuk esmoni, untuk emosi itu memang day to day. Bagaimana akhirnya ketika teng gitu, mungkin dulu marahnya aku 100, tapi sekarang bisa turun jadi 70, 60, bahkan lama-lama bisa kayak mungkin adanya aja yang tinggi, mungkin nyelekitnya aja gitu. Kayak setiap hari aku berkomitmen ke diriku sendiri bagaimana caranya supaya aku bisa menghadapi segala sesuatu tidak dengan emosi marah. Dan itu challenge-nya setiap hari ya guys, bukan cuma di kelas healingnya, tapi memang healing yang sebenarnya adalah di kehidupan ketika kita sudah merasa lebih damai dengan cara kita menghadapi kehidupan. Begitu sih. Ya tambahan sedikit mungkin ya. Ya itu ya, mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman ketika mau spiritual healing, emangnya apa sih yang butuh kita sembuhkan, dan banyak orang tidak menyadari bahwa ternyata kita punya permasalahan spiritual. Apa aja? Yaitu tadi pikiran, emosi, terus juga sesuatu hal yang memang tidak kita sadari ternyata itu berpengaruh, berdampak ke kehidupan kita, menjadikan hidup kita bermasalah. Jadi bukan pengobatan kepribadian juga ya, mungkin kalau bermasalah dengan kepribadian itu bisa datengin teman-teman di psikologi. Tapi kalau spiritual itu memang lebih ke sesuatu hal di dalam diri kita, jiwa kita. Jadi teman-teman butuh untuk lihat lebih jauh lagi, benar nggak sih kita benar-benar sehat nggak sih, atau jangan-jangan memang ada yang butuh disembuhkan, ada yang butuh di healing. Nah tapi kalau misalkan ternyata ada nih teman-teman yang ngerasa, oh ternyata aku punya permasalahan spiritual, aku pengen sound healing sama Kak Aga, di mana bisa ngubungin Kak Aga? Nah, aku bisa dihubungi via Instagram. Aku ada di @agasalim, atau bisa ke @vibrasa.soundhealing. Oke, berarti nanti teman-teman bisa cek Instagramnya Kak Aga di Vibrasa Sound Healing. Nanti dilihat, keren banget apa yang dilakukan sama Kak Aga nih. Nah kan itu tadi Kak Aga ya, Kak Aga kan lebih di sound healing nih. Tapi kalau Kak Tiwi biasanya kalau ngasih sesi itu pakai cara yang seperti apa? Kalau aku yang pertama konseling dulu, konselingnya pakai oracle cards bisa, pakai tarot reading bisa, konsultasi spiritual juga bisa. Lalu setelahnya ada quantum healing kalau aku menyebutnya. Jadi kalau quantum healing itu memang tidak menggunakan obat sama sekali. Itu basically modalities yang dimana aku tambahkan, karena aku certified-nya hipnoterapis. Jadi hipnoterapi ditambahkan dengan membenarkan energi dan kesadaran. Jadi kayak gimana caranya biar pikiran kita, biar kesadaran kita, biar cara kita melihat segala sesuatu itu bisa membawa kita ke wellness instead of illness gitu. Seperti itu sih kalau saya. Oke, jadi nanti mungkin di episode berikutnya kita bisa ngobrol-ngobrol tentang quantum healing lebih jauh lagi ya. Boleh. Kalau kayak gitu, terima kasih banyak Kak Aga, Kak Tiwi sudah hadir di Rex Journey. Ya, ini para coach di Rex Journey juga sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau kalian membutuhkan konsultasi, ngobrol-ngobrol tentang spiritual, pengen tahu sesuatu tentang permasalahan spiritualitas kalian, teman-teman semua boleh hubungi kami di Instagram @rexjourney.id. Boleh nanti minta konsultasi sama aku atau sama Kak Tiwi atau sama Kak Aga, sama aja. Silahkan, siapa yang paling nyaman buat teman-teman semua. Dan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Kalau teman-teman suka, silahkan kasih likes-nya. Tolong di-share juga ke teman-teman yang lain yang sedang mengalami proses spiritual awakening. Dan jangan lupa, yang paling penting, saya minta subscribe. Ya, tolong di-subscribe channel Rex Journey Spiritual ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.